Pak, kalau misalnya kan kalau Darmais ini rumah sakit kanker ya Pak ya, kan ada yang mereka yang biasanya reguler datang ke sana berobat ya kan. Nah, itu berkurang nggak sih Pak? Yang datang jadi takut mendingan nggak usah cek deh dulu kan biasanya harus ada yang takut enggak deh. Berkurang nggak sih Pak? Kayaknya tetap karena Tetap ya. dari animo ke rumah sakit untuk kesembuhan dirinya sendiri itu tidak berkurang. Jadi memang kantor itu harus bersemangat Pak, semangat hidupnya harus tinggi. Jadi datang ke rumah sakit ini untuk kesembuhan dirinya sendiri. Kalau misalnya datang ke rumah sakit takut berarti menunda pengobatan. Nah, benar. Menunda terapi, menunda kesembuhannya juga. Makin lebih bahaya ya Pak ya. Iya. Tapi dokter punya cara tersendiri tentunya. Pasti Pak. Bagaimana bisa misalnya kontrol setiap hari dokter memberikan sesuatu yang misalnya obatnya menjadi 2 kalinya atau bagaimana. Itu mungkin tenaga medis yang Kita yakin rumah sakit Darmais sudah penting jangan memikirkan. takut. Yang penting jangan takut. Ya. Jadi kalian kalau mau memang ngecek kesehatan datang aja. Jadi tenang. Darmais sudah mempersiapkan segala prosedur ya Pak ya. Ya. Pak, di sana ada ruang-ruang area isolasi gitu nggak sih Pak? Kan ada beberapa rumah sakit sekarang udah punya nih. Ya, kita memang ada. Jadi kan yang selama ini tidak ada, kita adakan. Jadi gunanya untuk antisipasi saja Pak, untuk mengisolasi. Jadi pasien-pasien yang ada gejala COVID supaya tidak menulari ke pasien yang lain. Untuk sementara ada di tempat Ruang isolasi tadi ya Pak ya. Ya, jadi kita sampai adakan ruang isolasi khusus di lantai 10 ada space tertentu yang kita khususkan untuk ruang isolasi. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Gunanya untuk apa? Untuk antisipasi jangan sampai menular atau terkontaminasi. Gitu. Oke. Jadi supaya yang tadinya ada gejala diisolasi, mudah-mudahan bisa tidak ada gejala. Amin ya. Jadi memang dari Darmais sudah prepare sedemikian rupa ya Pak ya. Insya Allah. Pak, saya punya pertanyaan terakhir nih. Kalau perawat, dokter, apalagi seluruh petugas rumah sakit itu kan salah satu yang kita bilang garda terdepan. Yang pertama kali mereka lah yang nanti akan nanganin segala penyakit segala macam. Ada nggak sih Pak dari perawat atau dokter dari Darmais yang kena ataupun bahkan memang ada gejala seperti itu, dirumahkan, terus isolasi diri dulu? Tentunya kita tidak ya ada juga yang beberapa yang merasa kurang enak badan, merasa agak demam, merasa agak kurang nyaman, itu kemudian kita periksakan di poli karyawan kita atau dengan di poli UGD. Kemudian ada indikasi katakanlah batuk-batuk, panas badannya agak tinggi, istirahat dulu Pak. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu di rumah. Mau itu benar positif atau enggak, yang penting istirahat dulu. Istirahat dulu. Mencegah lebih baik daripada nanti terjadi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang Amin. langsung. Jadi begitu istirahat, alhamdulillah masuk lagi, kerja lagi, dan tidak ada gejala lagi. Tidak lagi. Iya. Ya, jadi hanya gejala isolasi. Gejala mungkin karena kecapean. Ya. Ya, demamnya agak tinggi dan sebagainya. Karena kan bagaimanapun juga kan ada rasa sakit juga gitu kan. Iya. Langsung ke periksa di segala sesuatunya, terus ada rasa dan sebagainya, istirahat, dan ternyata tidak. Alhamdulillah. Tuh, buat teman-teman yang di rumah, teman-teman yang dimanapun, yang work from home, seneng pasti. Tapi tidak begitu dengan garda terdepan kita. Ada polisi, ada dokter, ada perawat, dan segala bentuk macam bagian yang memang support untuk kesembuhan corona ini. Mungkin kalian bisa di rumah, bisa istirahat nih. Tapi para dokter, para perawat, mereka kerja lebih keras ya Pak ya? Lebih keras. Kerjanya lebih keras, lebih capek. Nah,
tetap hargain itu dengan cara apa? Di rumah aja kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat-sangat mendesak. Benar ya Pak ya? Betul, dan jangan mudik Pak. Nah, jangan mudik, tahu kita kangen sama. Kasihalah, sayangilah orang tua di rumah, sayangilah saudara-saudara kita di rumah, di kampung-kampung kita. Jangan sampai menyebar lagi. Nah, cukup di sini aja ya Pak ya, maksudnya kita memutus mata rantai COVID nih Betul. Pak. Betul. Gitu. Jadi jangan mudik, ditahan dulu mudik, kan pemerintah sudah mengganti jadwal libur Lebaran ya Pak ya. Tanggal 24. No, Dilarang. gabung sama tahun baru. Bayangin, bisa tahun baruan di rumah bareng orang tua, seneng nggak? Nah, caranya ya itu tadi, jangan mudik dulu ya Pak ya. Jangan mudik dulu, Gitu. di rumah saja. Oke, demikian wawancara kita hari ini dan terima kasih banyak Bapak. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh teman-teman semuanya. Oke, kita punya salah satu narasumber lagi. Nah, ini agak-agak sedikit horor, tapi seru nih ceritanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Transvlog.